lu ngerasa punya uang di rekening artinya lo udah aman, udah merdeka, udah bisa pegang kendali penuh atas hidup lo. Sayangnya, itu ilusi. Kenyataannya, semua uang lo yang ada di sistem keuangan bisa dibekukan sewaktu-waktu tanpa perlu pengadilan, tanpa surat panggilan, bahkan tanpa lo tahu siapa yang laporin lo. Lo bangun tidur, mau beli kopi, buka m-banking, saldo lo tinggal 0 rupiah. Lo panik, lo hubungi CS, dan yang lo dapat cuma jawaban robotik. Maaf, kami tidak bisa membuka informasi tersebut. Nggak ada penjelasan, nggak ada transparansi. Itu bukan cerita fiksi. Ini realitas yang sudah kejadian ke ratusan orang di Indonesia. Dan lu nggak perlu jadi penjahat buat ngalamin itu. Karena dalam sistem hari ini, jadi terduga aja udah cukup buat ngehancurin hidup finansial lu. PPATK alias Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan awalnya dibentuk buat tujuan mulia, mencegah pencucian uang, membatasi aliran dana ke teroris, dan menjaga stabilitas keuangan negara. Tapi kenyataannya di lapangan, mereka punya kekuasaan luar biasa besar yang nggak diawasi langsung oleh pengadilan. PPATK bisa mengakses, menganalisis, bahkan meminta bank buat membekukan rekening lo tanpa harus minta izin ke siapa-siapa. Dan parahnya lagi, lo bisa nggak tahu kalau nama lo udah masuk daftar pantauan cuman gara-gara transaksi yang menurut sistem aneh. Nggak perlu laporan polisi, nggak perlu bukti kejahatan. Cukup terindikasi mencurigakan dan rekening lo udah bisa di-freeze. Yang lebih gila, bank dilarang ngasih tahu lo kalau rekening lo udah diintip PPATK. Jadi dalam sistem ini mereka bisa telanjangin semua gerak uang lo dan lo tetap jalan santai karena lo nggak tahu apa-apa. Lo pikir cuma kamera CCTV yang ngawasin tiap gerak lo di jalan? Nggak bro. Sekarang setiap gerakan uang lo dari transfer, QRIS, belanja online, setor tunai, semuanya udah ada jejak digitalnya dan itu dipantau real time 24 jam non-stop. Sistem di balik bank dan payment gateway udah punya algoritma deteksi transaksi mencurigakan dan batasannya makin absurd. Transfer bolak-balik di bawah 100 juta rupiah aja bisa masuk radar. Belanja barang yang tidak biasa, setor tunai yang nominalnya kurang lazim, atau tiba-tiba lo dapat kiriman dari luar negeri. Semua itu bisa bikin rekening lo ke-flag. Masalahnya, definisi transaksi mencurigakan itu kabur banget. Kadang cuma karena lo dapet kiriman dari temen yang rekeningnya pernah diinvestigasi, lo udah kebawa ikut. Sistem ini nggak butuh alasan kuat buat nuduh, cukup sinyal samar dan hidup lo bisa langsung berubah. Pernah dengar kasus orang yang tiba-tiba dikirimin duit misterius, nggak disentuh, nggak ditarik, nggak dipakai, tapi tiba-tiba dia diproses hukum. Itulah betapa kacaunya sistem hari ini. Lo bisa jadi korban salah transfer, tapi sistem nganggep lo bagian dari skema pencucian uang. Bahkan kalau lo udah balikin duit itu, rekening lo tetap bisa diblokir berbulan-bulan dan nama lo tetap masuk daftar investigasi. Dan ini bukan cuma teori, udah banyak kasus di mana orang biasa yang nggak ngerti hukum, nggak ngerti dunia perbankan, tiba-tiba dijadikan penampung dana ilegal karena ada transaksi nyasar. Bank nggak ngasih tahu siapa pengirimnya dan lo nggak bisa nolak kiriman itu. Sekali masuk, lo udah kena. Artinya, lo bisa duduk manis, nggak ngapa-ngapain, tapi rekening lo tiba-tiba dikunci, dan lo harus ngabisin waktu, energi, dan duit buat buktiin bahwa lo nggak bersalah. Sistem keuangan kita bisa bikin lo dari warga biasa jadi tersangka tanpa lo ngerti apa-apa. Karena sistem yang dipakai PPATK itu bekerja seperti radar otomatis. Mereka nggak cari siapa yang benar, tapi cari siapa yang kelihatan mencurigakan. Jadi bukan soal niat lo baik atau buruk, tapi soal pola transaksi lo cocok sama database mereka atau enggak. Dan yang celaka, pola ini banyak banget kejadian di rekening orang kecil. Misalnya, buruh harian yang tiba-tiba dapat transfer 30 juta dari saudaranya buat nikah. Atau pedagang kecil yang dapat hasil COD rame-rame langsung masukin ke rekening. Buat sistem itu, lu langsung kelihatan janggal. Bahkan meskipun duit itu halal dan hasil keringat sendiri. Karena PPATK cuman analisa, bank yang langsung ambil keputusan. Bekukan, tahan, atau laporkan. Artinya tanpa lu salah apa-apa, rekening lu bisa dianggap masalah cuma karena sistem ngelihat lu gak normal. Lucunya yang normal di sistem ini justru orang kaya yang dari awal transaksinya udah ditata rapi sama konsultan pajak. Secara hukum, PPATK memang gak bisa nangkap orang, mereka bukan polisi. Tapi laporan mereka itu kayak senjata yang dilempar ke aparat penegak hukum, dan ketika sudah dilempar, lu gak bisa menghindar. Sekali rekening lu masuk ke laporan PPATK, efeknya bisa langsung lo rasain. Rekening dibekukan, transaksi ditolak, dan penghasilan berhenti total.
Masalahnya, semua itu bisa terjadi sebelum lo dipanggil atau diperiksa. Lo belum sempat bela diri, tapi secara keuangan udah lumpuh. Nggak ada pengadilan, nggak ada surat peringatan, nggak ada pembuktian awal. Dan ketika lo tanya ke bank, mereka nggak akan kasih tahu apa-apa. Jawaban standar mereka, kami hanya menjalankan arahan. Padahal lo bukan kriminal, bahkan belum tentu pelanggaran pajak. Tapi karena sistem nuduh duluan, lo harus bantah belakangan. Dengan kondisi lo udah kehabisan nafas buat bayar pengacara dan hidup sehari-hari. Kalau sistem ini adil, harusnya yang paling diawasi adalah yang punya banyak duit, banyak akun, dan banyak skema penyimpanan. Tapi faktanya, yang sering kena justru UMKM dan rakyat kecil yang pakai rekening pribadi untuk usaha. Mereka nggak ngerti istilah rekening operasional, nggak punya tim legal, dan nggak sempat mikirin format transaksi rapi. Tapi transaksi mereka aktif. Ada pemasukan, ada pengeluaran, kadang dari marketplace, kadang dari transfer langsung. Nah, itulah yang kelihatan mencurigakan buat sistem. Sedangkan orang kaya atau pejabat, semua dana mereka ngalir lewat perusahaan, offshore account, bahkan trust fund luar negeri. Hasilnya, yang korup malah kelihatan bersih karena mereka tahu cara ngilangin jejak. Yang jujur malah kelihatan mencurigakan karena nggak ngerti cara bermain dengan sistem. Ini bukan teori konspirasi, tapi fakta di lapangan. Makin miskin, makin aktif, makin rawan kena blokir. Gak ada warning, gak ada notifikasi khusus. Yang lo terima cuma satu hal, rekening lo gagal diakses. Pas lo cek, bank cuma bilang, ada pemblokiran dari instansi tertentu, kami nggak bisa buka detailnya. Udah, gitu doang. Nggak ada penjelasan transaksi mana yang dicurigai. Nggak ada nama instansi yang bertanggung jawab. Dan bahkan kalau lo minta dokumen resmi pun, bank nggak berani kasih. Karena mereka terikat regulasi yang memaksa mereka tutup mulut. Jadi satu-satunya cara buat bebasin rekening lo adalah dengan membuktikan bahwa lo tidak bersalah. Padahal, prinsip hukum yang sehat harusnya lo dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Tapi di kasus ini, dibalik, lu dianggap salah dulu, rekening lu dibekukan dulu, baru setelah itu lu disuruh buktiin. Dan itu pun lu harus bayar pengacara, bolak-balik surat menyurat, kadang butuh waktu berbulan-bulan. Dalam kondisi lu nggak bisa transaksi, nggak bisa terima pembayaran, nggak bisa bayar cicilan, dan nggak bisa makan. Di negeri ini, inovasi bisa bikin lo dicurigai. Lo kerja dari laptop, klien luar negeri transfer gede masuk tiap minggu, dan sistem langsung waspada. Lo nggak pakai slip gaji, nggak kerja kantoran, nggak ada surat dari HRD, ya udah tinggal tunggu aja rekening lo dipantau. Bahkan platform kayak marketplace, payment gateway, atau e-wallet bisa ngebekuin dana lo tanpa alasan jelas karena mereka takut dicap nggak kooperatif sama PPATK. Banyak freelancer, content creator, dropshipper, bahkan trader kripto yang dapat duit halal, tapi akhirnya kena blokir cuma karena penghasilannya nggak wajar menurut logika kuno. Negara ini bilang mau maju digital, tapi cara mikirnya masih kayak tahun 1998. Kalau kerja nggak pakai jas, lu pasti penipu. Dan lucunya, nggak ada ruang buat lu banding atau klarifikasi. Semua proses itu invisible. Sistem bilang, lu mencurigakan dan lu nggak punya panggung buat bela diri. Bahkan pas lu minta penjelasan, jawabannya, silakan ajukan klarifikasi ke institusi terkait. Tapi institusinya diem. Negara bisa salah paham, tapi nggak ada SOP buat minta maaf. Kalau negara emang mau adil, PPATK harus tunduk pada prinsip hukum yang benar, due process of law. Artinya, nggak bisa asal blokir tanpa proses peradilan. Negara demokratis manapun, pemblokiran aset warga harus lewat keputusan pengadilan, bukan sekadar hasil analisis intelijen. Dan yang lebih penting, warga negara punya hak penuh untuk tahu kenapa uang mereka ditahan. Nggak bisa lagi ada kalimat absurd seperti, maaf, kami tidak bisa mengungkap alasannya. Itu bukan negara hukum, itu negara misterius. Kalau institusi punya kuasa untuk membekukan uang seseorang, maka mereka juga harus punya kewajiban hukum untuk menjelaskan secara tertulis dan transparan dasar keputusannya. Dan kalau memang ada dugaan tindak pidana, warga harus dapat akses ke pembelaan, bukan langsung dipaksa miskin lewat surat satu arah. Sistem yang adil bukan sistem yang bebas curiga, tapi sistem yang bisa diuji dan dikritisi secara terbuka. Kalau PPATK bisa salah, rakyat harus bisa ngebenerin. Sayangnya, sebagian besar masyarakat belum sadar bahwa sistem finansial digital itu punya risiko struktural. Banyak yang masih nyampur rekening pribadi buat bisnis, nggak ngerti batasan transaksi yang wajar, dan nggak tahu bahwa ada format pelaporan pajak yang bisa menyelamatkan lo dari tuduhan pencucian uang. Bahkan banyak yang nggak sadar bahwa 10 juta yang masuk rekening mendadak, kalau nggak ada narasi atau dokumen pendukung, bisa jadi tiket lo ke daftar
pantauan. Maka edukasi bukan cuma soal menabung dan investasi, tapi soal ngerti cara kerja sistem. Harus ada platform publik, bukan cuma selebaran perbankan yang menjelaskan prosedur PPATK, batas transaksi, kode transaksi mencurigakan, dan contoh kasus pemblokiran. Semua itu harus bisa diakses siapapun, bukan cuma akuntan atau konsultan pajak. Negara nggak bisa minta rakyat taat sistem kalau rakyat sendiri nggak pernah dikasih peta tentang labirin itu. Edukasi yang jelas adalah tameng pertama sebelum rekening lu kena tembak. Ini pertanyaan terakhir yang harus lu jawab sendiri. Lu pikir uang di rekening itu milik lu sepenuhnya? Sayangnya bukan. Uang digital itu bukan sepenuhnya hak milik, tapi hak pakai. Dan bank bukan tempat penyimpanan netral, tapi perpanjangan tangan negara. Negara bisa intip, intervensi, bahkan ambil tanpa lu bisa nolak. Dalam sistem ini, uang lu aman selama lu patuh, diem, dan nggak bikin sistem curiga. Tapi begitu lu melawan arus, kerja di sektor baru, atau punya aliran dana yang nggak umum, lu langsung rawan dibekukan. Negara kasih lu izin buat punya uang, bukan hak penuh. Dan ironisnya, kita hidup di era cashless, tapi justru kehilangan kendali atas cash itu sendiri. Semua uang yang lu kumpulkan bisa raib dalam 5 detik tanpa sidang, tanpa notifikasi, tanpa pembelaan. Jadi pertanyaannya bukan lagi lu udah punya berapa, tapi lu masih dikasih izin berapa lama buat pegang uang itu.